Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Umi. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelumnya pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga dengan bacaan basmalah ini pertemuan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman bagi anak-anak semuanya. Tetap semangat ya, walaupun belum bisa tatap muka, ya masih kita karena ada COVID, kita masih pembelajaran secara online. Tetapi Bu Umi yakin kalian semua tetap semangat ya. Pada pertemuan hari ini kita masuk dalam bab subtema tema 4 subtema 2 materi PKN ya, tentang tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Sekarang apa dinamakan tanggung jawab? Kemarin ya, pertemuan minggu kemarin, anak-anak sudah bisa membedakan tentang pengertian hak, pengertian kewajiban, dan pengertian daripada tanggung jawab. Sekarang Bu Umi akan membahas kembali untuk lebih luasnya tentang tanggung jawab. Apa yang dinamakan dengan pengertian tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara maupun kepada Allah. Sekarang kita bahas tentang tanggung jawab dalam warga, dalam lingkungan masyarakat. Ya, apa tanggung jawab warga dalam lingkungan masyarakat? Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau selokan ya, apalagi sekarang pada musim hujan. Biar kenapa tidak boleh membuang sampah di sungai atau selokan? Biar tidak terjadi banjir, karena kalau di sekolah kita dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah melaksanakan keputusan dari rapat warga ya, misalnya di dalam rapat warga ini ditentukan hari kapan siskampling atau ronda malam ya, oleh semua warga masyarakat wajib melaksanakan keputusan dari rapat warga tersebut, atau dalam pemilihan ketua RT, atau dalam kapan dilaksanakan hari untuk gotong royong. Yang ketiga adalah melaksanakan ronda sesuai jadwal yang ditentukan. Tadi melaksanakan keputusan, salah satu contohnya adalah melaksanakan ronda sesuai jadwal yang telah ditentukan di dalam rapat warga. Yang keempat, sama ya, melaksanakan keputusan dari rapat warga tadi. Contohnya ada ronda sesuai jadwal ditentukan. Yang keempat, bisa ikut serta dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Ya, ini sudah anak-anak mesti kalau alamatnya di mana ada RT, RW, dan kepala desa. Untuk apa? Untuk mengatur rakyatnya atau warganya. Kalau di RT berarti lingkup RT, kalau RW di lingkup RW, kalau kepala desa berarti di lingkup desa. Paham anak-anak? Sekarang, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini sesuai dengan Pancasila sila keempat. Namun, apabila tidak ada kata sepakat,
tidak tercapai melalui musyawarah karena waktunya sangat mendesak, dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Contohnya, ya, mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Yang ketiga, mengikuti musyawarah warga yang diadakan di lingkungan, memberikan saran dan pendapat atas masalah dalam rapat, ya. Sekarang, bagaimana tata cara pemilihan RT atau RW? Ini sama dengan ini ya anak-anak. Bagaimana tata cara pemilihan misal kepala desa pilkades ya. Kalau pilkada pemilihan kepala daerah, insya Allah tanggal 9 nanti ya di seluruh Indonesia, khususnya di Jogja nanti ada pilkada pemilihan kepala daerah. Adapun tata caranya sama ya. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah tata cara pemilihan RT RW. Ini hampir sama nanti ya pemilihannya dengan kepala desa, pilkada ya. Syarat yang pertama adalah tata caranya ya. Pembentukan panitia pemilihan ketua RT atau RW ya. Nah, kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Adapun tugas panitia yang pertama menyeleksi calon ketua RT atau RW. Ya, biasanya nanti ada beberapa calon ya. Nanti diseleksi apabila telah memenuhi syaratnya. Yang kedua, menetapkan calon ketua RT atau RW. Kalau sudah diseleksi dari beberapa calon itu, nanti baru ditetapkan beberapa calon dari ketua RT RW yang telah diajukan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Ya, yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RT atau RW. Yang terakhir adalah menyelenggarakan pemilihan. Yang kedua, tadi pertama pembentukan panitia pemilihan ketua RT RW yang terdiri dari apa saja tugas dari panitia. Yang kedua adalah pendaftaran calon ketua RT RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RT atau RW. Yang ketiga, kalau sudah ada calon, sudah diseleksi, sudah didaftarkan, dan sudah ditentukan calon-calon siapa saja yang menjadi ketua RT RW, ya, baru yang ketiga penyelenggaraan pemilihan ketua RT atau RW. Nah, pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia, tapi ya pemilihan ini harus berazaskan luber jurdil. Apa itu luber jurdil? Luber itu langsung, tidak boleh diwakili. Ya. Jadi tidak boleh diwakili walaupun sakit, nanti petugasnya akan datang ke rumah sakit. Jadi langsung. Yang kedua, umum. Ini semua warga negara, ya, kalau pilkada atau pemilihan kepala presiden itu semua warga negara Indonesia. Nah, karena ini pemilihan ketua RT RW berarti semua warga RT atau RW tersebut harus memilih. Tetapi apabila sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Harus berumur 17 tahun atau sebelum 17 tahun sudah menikah. Itu boleh ikut pemilihan ketua RT, RW, pilkada, pilihan ke presiden itu boleh. Bebas. Ya, nanti semua warga kalau pilkada, kalau pemilihan presiden itu semua warga negara Indonesia bebas memilih. Tidak boleh ada paksaan. Ya, nanti ada calon-calon itu semua warga Indonesia bebas memilih. Karena ini ketua RT, berarti warga masyarakat itu bebas memilih
calon yang diinginkan, tidak boleh ada paksaan. Ya, itu bebas. Lanjutnya rahasia. Apa itu rahasia? Ya, pemilihan yang kita pilih itu tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Yang tahu adalah kita dan Allah, itu rahasia. Jujur, ya, itu tidak boleh adanya kebohongan, itu tidak boleh ya, harus jujur dan adil, tidak boleh memihak salah satu di antara seorang calon, ya, nanti calon RT atau RW atau presiden atau kepala daerah ada berapa calon, itu panitia tidak boleh ya memihak salah satu calon, semua harus diperlakukan secara adil. Nah, nanti kalau sudah diselenggarakan pemilihan, sudah warganya sudah memilih, nanti sudah dibuka, nanti akan ketua RT RW akan dipilih oleh warga masyarakat ya yang telah memenuhi syarat tadi. Itu tata cara pemilihan ketua RT RW diatur dalam peraturan daerah, perda ya. Kalau perda nanti yang membuat adalah kepala daerah ya. Bumi ulang, 1 pembentukan panitia pemilihan ketua RT, yang kedua pendaftaran, yang ketiga adalah penyelenggaraan pemilihan ketua RT RW yang berdasarkan luber jurdil. Paham anak-anak ya? Kalau sudah diselenggarakan oleh panitia, warganya sudah nyoblos ya, nanti sudah ada dibuka suara ya. Kalau kalian mungkin sudah pernah lihat ya, kalau pemilihan kepala presiden ya Republik Indonesia, biasanya nanti di kotak-kotak itu ada berapa kotak ya, nanti kalau sudah selesai baru nanti dibuka kartunya, disebutkan nama si A, si B, si C atau ya. Kalau sudah ditemukan mana yang mendapatkan suara yang terbanyak, itulah yang berhak. Ya, kalau pemilihan RT berarti yang berhak menjadi Pak RT. Apabila RW yang berhak menjadi ketua RW. Misalnya pilkada, nanti yang berhak menjadi kepala daerah siapa? Presiden akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Baru diadakan adanya pelantikan. Nah, ya. Nah, dalam pengambilan keputusan bersama diharapkan peran serta dari seluruh anggota masyarakat ya. Jadi dalam tadi pemilihan ketua RW, pilkada ini diharapkan ada peran sertanya seluruh ya anggota masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia. Peran serta apa ya dalam pengambilan keputusan itu? Nah, peran serta ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikuti pemilihan ketua RT RW. Jadi semua rakyat, semua masyarakat yang ada di daerah itu wajib mengikuti pemilihan ketua RT atau RW dengan syarat telah memenuhi syarat. Ya, di antaranya adalah sudah berumur 17 tahun atau belum 17 tahun sudah menikah. Itu wajib mengikuti pemilihan ketua RT RW. Kalau besok tanggal 9 Desember berarti wajib mengikuti pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang kedua, peran sertanya adalah mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Ya, dilihat, diamati apakah ada pelanggaran atau tidak adil tadi ya. Nah, baru yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Ini peran serta ya dari seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama.
Contohnya pemilihan ketua RT atau RW. Ya, jadi peran masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Kalau RT berarti warga masyarakat, kalau pilkada berarti warga negara, ya, termasuk pemilihan kepala presiden itu tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sekarang tadi Bu Umi menjelaskan tentang peran masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sekarang kalian sebagai seorang siswa, karena umurnya belum 17 tahun, ya, kalian belum berhak, belum memiliki hak dalam pengambilan keputusan, baik di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan desa, bahkan di lingkungan negara. Tetapi, walaupun kalian belum memiliki hak, kalian juga mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Apa tanggung jawab kalian sebagai siswa? Ya, yang pertama, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, ya. Misalnya ikut membersihkan tempat yang akan diadakan untuk musyawarah, gotong royong di situ. Terus yang kedua, mengamati jalannya pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Jadi intinya kalian mempunyai tanggung jawab, ya, walaupun tidak mempunyai hak pengambilan suara. Tadi gotong royong, ya, membantu menyiapkan makanan dan minuman yang sudah disiapkan oleh panitia. Sekarang tadi tanggung jawab kalian di masyarakat, sekarang tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Kalau nggak salah kemarin juga sudah dibahas Bu Umi, tapi ini mengingatkan kembali. Ya, apa contoh tanggung jawab siswa di sekolah? Jelas, ya, kalian belajar dengan tekun, ya. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah. Misalnya apa? Upacara bendera setiap hari Senin, ya. Kalau di Salman, kalau hari Jumat ada tausiah dari anak-anak, ya. Atau lomba antar kelas yang biasa kita lakukan ketika sudah penilaian akhir semester. Biasanya ada kelas meeting, ya. Karena ini masih COVID, jadi tidak bisa dilaksanakan. Yang keempat adalah berperan serta dalam pemilihan ketua kelas, yaitu tanggung jawab siswa di sekolah. Sekarang, tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Apa? Tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama adalah mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Nanti kalau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, nanti akan mendapatkan hasil yang baik, ya, yang memuaskan. Yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Yang ketiga adalah mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apalagi kayak kondisi kayak gini, biasanya anak-anak banyak dapat tugas, ya. Jadi kalian jangan menunda tugas-tugas, nanti akan memberatkan kalian. Jadi ketika ada tugas, setiap tugas deadline-nya jam 8 malam. Kalau memang ya nunggu orang tua sampai sore nggak masalah. Yang penting hari itu bisa dikumpulkan biar tugas kalian, ya, tertata untuk pengirimannya dan tidak bertumpuk-tumpuk yang nanti akibatnya, ya, akan memberatkan kalian. Berarti kurang adanya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ya. Mungkin
Ya, pertemuan hari ini Bu Umi cukupkan sekian ya. Bu Umi tidak lupa berpesan ya. Jangan lupa sholat tepat waktu, murojaah ya, sholat duhanya kalian pertahankan istiqomah ya. Insya Allah kalian menjadi anak soleh dan solehah ya. Tetap semangat ya. Selalu berdoa semoga COVID segera berlalu, kita bisa pembelajaran secara tatap muka. Bu Umi cukupkan, apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.